4A kelas 11 dengan anggota kelompok Muhammad Dafa Hussein, Muhammad Ifan Maulana, Malika Atika Kaifan, Rorina Nurdianza, dan Silviani Amanda. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil usability test yang telah kami lakukan. Eksekutif summary akan dijelaskan oleh Saudari Malika. Saudari, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Malika Atika Kaifan akan menjelaskan tentang eksekutif summary. Yang pertama itu adalah memperbaiki masalah-masalah dari user terhadap aplikasi. Ini itu dia meringkas masalah-masalah utama yang telah diidentifikasi oleh pengguna terhadap aplikasi. Kemudian yang kedua itu menjelaskan langkah-langkah atau tindakan yang telah diambil untuk memperbaiki masalah-masalah ini. Selanjutnya, mengukur kepuasan user terhadap aplikasi. Jadi mengukur kepuasan itu dia dengan menyajikan hasil dari survei atau pengukuran yang telah dilakukan untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap aplikasi tersebut. Dan kemudian akan didiskusikan temuan utama dan apakah ada pola tertentu yang perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah mengukur kinerja aplikasi. Mengukur kinerja aplikasi ini tuh dia menunjukkan cara kita untuk mengukur kinerja aplikasinya seperti kecepatan, keandalan, atau efisiensi, dan melaporkan hasil pengukuran kinerja yang akan diperbandingkan dengan standar atau target yang ditetapkan. Sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Malika. Kemudian latar belakang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Dafa Hussein. Saudara, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan ini. Di sini, usability testing adalah suatu proses di mana pengguna potensial dari sebuah aplikasi atau produk berinteraksi dengan produk tersebut untuk menilai sejauh mana produk tersebut dapat digunakan dengan efektif, efisien, dan memuaskan. Tujuan dari usability testing adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin dialami oleh pengguna saat menggunakan aplikasi dan memberikan umpan balik yang berharga kepada pengembang untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman pengguna. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Hussein. Kemudian tujuan dilakukan usability test akan dijelaskan oleh Saudari Rorina. Pada Saudari, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dilakukan usability testing untuk mengetahui. Yang pertama itu adalah apakah user bisa melihat tampilan awal. Kemudian, apakah user bisa melakukan tambah kendaraan bermotor metrik. Kemudian, apakah user bisa membuka menu riwayat transaksi. Selanjutnya, apakah user bisa menemukan daftar akun dan melakukan pendaftaran. Kemudian, apakah user bisa membuka halaman profil dep logout. Kemudian, apakah user bisa menemukan informasi samsat card. Dan yang terakhir, apakah user kesulitan dalam menjalankan aplikasi. Nah, di sini semua ini adalah pendekatan yang kami gunakan untuk mengevaluasi aplikasi yang telah kami buat atau aplikasi yang sudah kami perbaiki. Selanjutnya, pada bagian metodologi. Metodologi ini sendiri itu merupakan suatu kerangka atau rencana yang kami gunakan untuk melakukan usability testing kepada user. Yang pertama itu kami menentukan prototipe-nya yang dimana kami menggunakan aplikasi sinyal, kemudian menyiapkan script atau pertanyaan apa yang akan kami ajukan kepada user. Kemudian 3, menentukan user. Nah, di sini kami tentukan tentu saja tidak di bawah umur dan bisa menggunakan aplikasi dan memiliki KTP serta bisa melakukan pembayaran pajak aplikasi sinyal ini. Kemudian yang keempat itu adalah mewawancarai user. Nah, mewawancarai user ini kami akan mewawancarinya terkait script yang telah kami sediakan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah dokumentasi tim user. Di sini kami mengambil video terhadap user dan kami sendiri. Kemudian kami mengambil foto juga kepada user dan tim kami sendiri. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rorina. Kemudian temuan negatif dan solusi akan dijelaskan oleh Saudari Silviani Amanda. Pada Saudari kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan menjelaskan mengenai temuan negatif dan solusinya. Temuan negatif ini adalah temuan-temuan yang
masih bermasalah atau kurang pas dari aplikasi kami. Yang pertama itu tampilan awalnya sulit di swipe atau digeser ke samping. Solusinya kami mengganti fitur swipe tersebut dengan fitur lain seperti ditekan. Kemudian temuan kedua itu tulisannya terlalu kecil dan susah dibaca. Jadi solusinya mengganti font dengan yang lebih besar dan mudah dibaca. Temuan ketiga, pemilihan font yang terlalu kaku, yaitu font Times New Roman. Solusinya itu mengganti font menjadi yang terkesan lebih santai, yaitu Puffins. Kemudian temuan keempat, tombol kembali susah untuk ditekan atau kurang responsif. Solusinya itu memperbesar ukuran area responsif tombol. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Silviani Amanda. Kemudian temuan positif akan saya jelaskan. Temuan positif adalah hal-hal ya di aplikasi yang dianggap oleh user sudah pas. Jadi ada yang pertama itu ikon-ikon pada tampilan dikenali oleh user. Itu seperti contoh pada saat kami meminta user untuk logout, user langsung tahu di mana tombol logout karena ada ikon pintu keluar dan berwarna merah. Kemudian ada satu lagi itu ikon profil. Ketika ditanya kepada user di mana menu profil, mereka langsung tahu karena ada ikon gambar orang gitu. Kemudian yang kedua ada warna pada tampilan aplikasi menarik perhatian user. Ini penggunaan warna biru untuk aplikasi ini dianggap terkesan santai dan enak dipandang. Kemudian yang ketiga, struktur teks tersusun dengan rapi dan mudah dipahami. Ini penggunaan kalimat juga di aplikasi ini mudah dipahami, tidak perlu search Google untuk apa maksud dari yang disuruh gitu. Kemudian aplikasi ini yang terakhir, aplikasi ini mudah digunakan oleh user karena seluruh fiturnya sudah jelas. Kemudian setelah melakukan serangkaian usability test, dapat disimpulkan bahwasanya aplikasi ini sudah layak dipublikasi kepada masyarakat. Memang terdapat beberapa kekurangan, tapi secara garis besar aplikasi ini sudah sangat baik dari segi ikon yang dipakai, bahasanya, warnanya. Hanya sedikit bagian fitur-fitur yang kurang responsif, itu yang harus diperbaiki. Dan user merasa nyaman dan puas dalam menggunakan aplikasi Sinyal ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya Muhammad Iqbal Maulana sebagai moderator mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.